Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Bu Dini. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Agus, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan materi modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Pertanyaan pertama Pak Agus, selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya dalam mengidentifikasi dilema etika moral itu yang pertama-tama saya di sini itu saya berkoordinasi dengan teman guru. Oh iya, Ya satu itu terus setelah berkoordinasi dengan guru menentukan siapa yang terjadi masalah, lalu saya mencari kebenaran yang ada. Setelah itu pengujian dari kebenaran itu lalu dilakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru, terus untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebenaran sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Begitu ya Pak Agus ya. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak Agus, kira-kira bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Agus, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Itu memang agak susah, agak berat. Betul. Dimana kita satu posisi itu mengambil suatu keputusan yang mana keduanya itu sama-sama benarnya. Tetapi kita di sini atau saya di sini selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan ini tetap yaitu berpegang teguh kepada peraturan atau regulasi yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Berarti intinya di aturan atau regulasi yang ada ya, Pak Agus. kita sudah berpegang pada kesepakatan yang sudah ada. Iya, betul sekali Pak Agus. Kemudian untuk pertanyaan ketiga Pak Agus, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Pak Agus lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam penanganan tersebut itu yang pertama itu saya berkoordinasi dengan teman guru. Lalu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu kita koordinasi dengan mencari dengan teman sejawat, kita cari kebenarannya, kita kaji, lalu kita panggil pada yang bersangkutan, lalu kita selesaikan permasalahan tersebut. Betul sekali. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang paling efektif itu kita berkoordinasi dengan teman-teman guru. Berkoordinasi Iya, dengan atau teman-teman. bekerja sama dengan teman-teman guru. Kemudian Pak, ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa misalnya tantangannya? Tantangannya itu adalah kita melihat dampak ketika kita nanti dampak baik buruknya ketika itu nanti mengambil keputusan tersebut. Itu salah satunya. Oh iya, betul, dampaknya karena akan panjang berarti Iya. nanti ya. Iya. Sebuah pengambilan keputusan. Pertanyaan keenam ini Pak, apakah Bapak memiliki waktu atau katakanlah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung diselesaikan di tempat atau juga sudah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang dilaksanakan itu seperti apa?
kalau selama yang saya alami di sini itu tidak ada jadwal khusus dalam penanganan seperti itu. Karena yang namanya kasus seperti itu kan tidak serta-merta terjadwal atau terjadi. Nah, itu kan sifatnya kan situasional. Jadi ketika terjadi suatu dilema etika, kita lihat besar kecilnya permasalahan tersebut. Ya, kalau misalnya itu dikiranya kok tidak begitu besar, maka kita bisa laksanakan atau kita atasi, kita selesaikan secara langsung. Tapi di mana kok permasalahannya agak besar, membutuhkan waktu yang agak lama, berarti kita harus susun tahapan-tahapannya. Misalnya kita cari data dulu, fakta dulu, mengkaji siapa yang bermasalah, lalu kita uji kebenarannya, baru kita istilahnya itu cari kesimpulan atau permasalahan tersebut, ya selesaikan permasalahan. Kemudian ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Pasti banyak yang membantu, karena kepala sekolah bukan hanya bukan seorang yang superman, ya superpower. Pasti ada yang sangat membantu. Di antaranya adalah teman-teman, terus ada bapak komite atau ibu komite atau komite, dan juga dari wali siswa atau wali murid. Berarti berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ataupun stakeholder yang lain. Iya. Luar biasa sekali Pak Agus ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Agus, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Pembelajaran ya. Iya. Pembelajaran yang kita peroleh itu bahwasanya dalam menyelesaikan permasalahan itu yang jelas itu kita tidak bisa serta-merta dengan langsung tergesa-gesa, tidak bisa dengan emosional, tetapi kita harus melibatkan berbagai pihak sehingga nanti apa yang kita hasilkan pada akhirnya itu akan membawa kebaikan kita bersama. Iya, menarik sekali Pak Agus, ini banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya pada hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya selama pendidikan saya berjalan dengan lancar, tidak ada apa-apa. Terima kasih sekali Pak Agus. Sama-sama. Untuk selanjutnya saya mohon pamit untuk meneruskan perjalanan saya ke sekolah saya kembali. Monggo-monggo, semoga sukses. Oke.